Itu terlihat sekali bercak-bercak berwarna hitam yang seharusnya lambung itu berwarna putih. Aja bisa nggak tahan. Saya udah nggak tahu dengan siapa ini. Saya udah nggak ngerti. Sampai detik ini pun begitu banyak korban memojokkan saya gara-gara saya melakukan hal-hal yang saya aja nggak salah sama dikutuk begitu. Itu aja cantik. Ya, kita sudah masuk di segmen terakhir pemirsa dan tadi Bang Oto juga sudah menyampaikan beberapa keraguan begitu ya dan juga saya langsung ke Pak Kudri saja begitu di segmen ini. Pak Kudri, Anda melihat ini baru dari kesaksian Bang Oto begitu ya. Kita belum tahu seperti apa nanti kebenarannya begitu kan. Tapi fakta sudah dibuktikan sebenarnya di persidangan, nanti tinggal hasil pembuktiannya saja. Kalau dari kacamata Anda? Pertama-tama emosi yang saya tanggap itu adalah tujuan hukum acara pidana itu adalah untuk mencari kebenaran material. Ya, itu yang dibilang Pak Oto tadi, menegakkan hukum. Maksudnya kebenaran material. Beda dengan perkara perdata atau tun, itu adalah mencari kebenaran formal. Jadi material. Nah, jadi saya kira ini persidangan ini bagus ya, karena kenapa? Akan dicari titik temu yang mana ya. Dari satu segi penuntut umum melakukan argumentasi di sini, sedangkan penasihat hukum memang tugasnya itu adalah mengcounter lain ini ya dalam rangka mencari kebenaran material. Nah, disinilah nanti bermain hakim. Nah, sekarang bagaimana dengan pembuktian ya? Apakah nanti pembuktian CCTV itu hanya tunggal gitu loh? Yang saya katakan begini, ya kan? Petunjuk itu adalah persesuaian, ya, persesuaian antara keterangan saksi dengan barang bukti dan apa yang terjadi termuka di dalam persidangan. Jadi saya kira misalnya katakanlah misalnya ada keanehan kan nanti bisa ini kan di counter ya. Mungkin juga nanti saya nggak tahu apakah nanti penasihat hukum dalam hal ini Bang Oto akan mengajukan ahli, ya kan, mengahli untuk mengcounter apa yang katakan misalnya tadi dalam CCTV detik jamnya berhenti tapi ini berjalan. Kenapa bisa begini? Itu bisa kira-kira. Nah, tapi saya kira nanti kan itu bukan hanya satu-satunya ini. Masih ada alat bukti lain. Misalnya itu dari saksi yang pengantar itu ya, yang mengantarkan itu waiters itu yang menyatakan waktu dia antar dari tempat dia membuat itu warna kopi ya, tapi waktu sampai kejadian itu warnanya warna kunyit. Jadi kan tentu mesti ada yang sesuatu, siapa ada ya kan proses di waktu situ. proses yang ini kan waktu dilihat dari CCTV itu kan gak ada orang lain lagi gitu loh. Memang kalaupun misalnya seperti Bang Oto ini misalnya bukan ini, saya kira nanti penasihat hukum harus bisa membuktikan kenapa bisa terjadi perubahan dari warna kopi itu sampai ke situ. Di situ kan mesti dicari ini. Kalau Anda lihat dari seluruh alat bukti yang memang sudah diperlihatkan begitu ya di persidangan dan juga saksi yang sudah dihadirkan di persidangan. Ya begini, nanti satu sekuen lagi yaitu pemeriksaan terdakwa. Ya, nanti pemeriksaan terdakwa ini akan ditanya, dikonfirmasi, ya kan? Nah, misalnya katakanlah misalnya nih Pak Oto ya, Jessica, dia bisa waktu ditanya oleh penyidik, ya dia bisa ini. Tetapi ketika ditanya oleh hakim, nanti kan hakim itu akan cross examination, bukan hanya berdasarkan saksi aja, tapi berdasarkan ahli dan fakta-fakta di sini. Nah, misalnya begini ya, misalnya ada sesuatu yang tidak umum, ya. Misalnya saya tidak umum kan bukan berarti salah. Misalnya saja saya kasih contoh ekstrim. Ya, kalau kita berpakaian baju terbalik, ya kan nggak ada yang kita misalnya yang salah. Kita pakai baju terbalik, bilang aja kita bisa lagi model gitu loh ya. Atau misalnya dulu pakai celana Superman orang kan pakai celana di dalam tapi Superman pakai celana dalam di luar, kan ditanya kenapa kamu pakai celana dalam di luar, tapi kan tidak umum. Nah, nanti ini maksudnya ini nanti dicocokin gini. Kita akan tunggu sekuen berikutnya begitu ya nanti. Ya nanti apakah yang tadi dikatakan keterangan Jessica ya itu akan konsisten. Mestinya saya tidak boleh memberikan keterangan ini ya, mensuggest, tapi nggak apa-apa gitu ya. Nanti juga mungkin saya kira
penasihat hukum itu juga sudah membrief ya, kamu harus jawab konsisten. Tapi sebisa-bisanya di briefing orang di konsisten, itu waktu diperiksa oleh hakim, itu akan keluar dengan sendirinya. Dia akan bingung sendiri gitu. Jadi nanti waktu ini, walaupun sepinter-pinternya orang diajarkan, kalau tidak dengan sesuai dengan fakta, dia akan bingung sendiri menjawabnya sendiri. Kita berbagi waktu dengan Pak Thomas, silahkan apa dari komentar Anda kalau Anda melihat ini masih panjang sebenarnya, masih ada sekuen dari Bang Otto juga yang harus memberikan saksi begitu ya, sejumlah saksi nanti yang dihadirkan. Ya, ini waktu ujian penegak hukum kita, polisi, jaksa, pengacara dan hakim. Ya. Ini ditonton seluruh Indonesia nih. Kemarin saya dari Kendari. Lebih masuk lagi ke Kolaka itu semua orang di restoran ini menonton, dan Pak Otto jadi terkenal gitu. Nah, ini taruhan kita ya. Nah, kembali kepada proses itu. Nah, menurut saya hakim harus mempelajari urutan saksi, ahli dan sebagainya. Nah, kemudian dia dengan keahliannya sebagai hakim itu merunut sehingga kemudian memutuskan berdasarkan rasa keadilan. Keadilan itu apa? Ya? Jika hakim sudah memenuhi atas dasar hukum, lalu juga keadilan masyarakat dan hati nurani. Hati nurani susah diukur karena dia harus bertanggung jawab kepada Tuhannya. Ya. Nah, di situ apapun yang sudah diputuskan hakim itu harus kita hormati. Kalau sudah terjadi demikian. Baik, Pak Thomas. Terakhir saya ke Bang Otto sebelum saya tutup program ini. Waktu Anda adalah di bulan September. Kira-kira ada berapa saksi nanti yang akan Anda hadirkan? Saksi yang kita ajukan itu 15. Tadinya sih sebenarnya mau 20. Tapi karena kemarin kesaksian daripada Natalia itu sangat poin positif buat kami. Itu menguntungkan untuk Anda? Oh iya, karena gini, memang secara image kurang bagus karena privasinya dia kan dibuka. Tapi secara hukum 100% itu poin. Karena apa? Ahli Natalia telah mengatakan telah memeriksa Jessica 6 hari dengan teknologi yang mutakhir. Dia mengatakan, hasil pemeriksaan dia mengatakan bahwa ternyata Jessica tidak pernah ada permusuhan dengan Mirna, tidak pernah sakit hati. Tegas dia bilang tidak ada rasa sakit hati dan juga tidak pernah ada masalah dan semuanya masalah baik saja. Artinya motif yang ditampilkan oleh jaksa sudah hancur nih, sudah patah. Karena jaksa sakit hati yang Anda maksudkan? Ya, karena jaksa kan mendakwa bahwa dia membunuh gara-gara ada sakit hati terhadap Mirna. Sedangkan pembunuhan berencana tanpa motif itu pasti nggak ada, kecuali pembunuhan biasa. Jadi 15, saya kira 15 saksi yang akan Anda hadirkan atau yang Anda ajukan begitu ya? Ya, tadinya 20, tapi karena ini sudah terbukti ya nggak perlu lagi dah soal motif. Artinya dalam waktu 1 bulan itu ya Bang ya? Di bulan September adalah kesempatan Anda untuk memberikan atau mengajukan saksi-saksi itu tadi. Betul. Baik, Bang Otto kita masih nantikan kembali, masih menjadi teka-teki sebenarnya. Kalau tadi Bang Otto sebenarnya mengatakan motifnya sudah mulai gugur begitu ya. Artinya teka-teki baru. Apa sebenarnya menjadi motif? Kita masih nantikan terus persidangan ini seperti apa begitu yang nanti akan bergulir. Kita juga harus mendengarkan kesaksian dari pihak Jessica begitu ya, yang setidaknya meringankan. Terima kasih Bapak-bapak. Kita nantikan kembali drama berikutnya seperti apa begitu ya, episode berikutnya dari persidangan ini. Salam kami untuk Jessica, semoga juga cepat sembuh begitu ya dan bisa mengikuti persidangan dengan baik. Pemirsa Talk harus kami akhiri untuk malam hari ini. Saya Rizky Endah pamit. Selamat malam.